Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zau Putri Widodo dan Saya Nugra Anggraini. kami akan menjelaskan teori-teori sosiologi. Oke, teori-teori sosiologi terbagi menjadi dua, yaitu teori fungsionalisme struktural dan teori konflik. Oke, yang pertama, teori fungsionalisme struktural akan dibacakan oleh Nugra Anggraini. Kepada Nugra dipersilahkan. Baik, sebelum masuk ke pengertian teori fungsionalisme, saya akan menjelaskan sedikit mengenai asumsi dasar dari teori tersebut. Yang pertama, teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial pada abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Sama halnya dengan pendekatan lainnya, pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, di mana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Auguste Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organismik kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan requisite fungsionalisme, di mana ini menjadi panduan bagi analisis substantif Spencer dan penggerak analisis fungsional. Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat terminologi organismik tersebut. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsi Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional, Malinowski dan Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsional modern. Selain dari Durkheim, teori struktural fungsional ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber. Secara umum, dua aspek dari studi Weber mempunyai pengaruh kuat, adalah yang pertama, visi substantif mengenai tindakan sosial dan strateginya dalam menganalisis struktur sosial. Pemikiran Weber mengenai tindakan sosial ini berguna dalam perkembangan pemikiran Parsons dalam menjelaskan mengenai tindakan aktor dalam menginterpretasikan keadaan. Selanjutnya, pengertian dari fungsionalisme struktural bisa juga disebut dengan struktural fungsional, yaitu sebuah sudut pandang luas yang mencakup dan atau termasuk dalam sosiologi dan juga antropologi yang berupaya menafsirkan atau mengartikan masyarakat sebagai sebuah struktur sosial dengan bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi atau guna dari elemen-elemen bagian yang penting, terutama norma, adat, tradisi, dan institusi. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan oleh Herbert Spencer menampilkan isi bagian masyarakat ini sebagai organ yang bekerja demi berfungsinya seluruh badan atau tubuh secara wajar. Dalam arti yang paling mendasar, istilah ini menekankan upaya untuk menghubungkan sebisa mungkin dengan setiap fitur, adat, atau praktik dampaknya terhadap berfungsinya suatu sistem yang stabil dan kohesif. Bagi Talcott Parsons, fungsionalisme struktural mendeskripsikan suatu tahap tertentu dalam pengembangan metodologis ilmu sosial, bukan sebuah mazhab pemikiran. Pengertian yang selanjutnya, pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut dapat bertahan hidup.
Sama halnya dengan pendekatan struktural, fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Pengertian yang selanjutnya, fungsionalisme dapat didefinisikan dalam dua cara yang berbeda, yaitu pengertian yang lemah dan pengertian yang kuat. Ketika Kingsley Davis berkata bahwa seluruh sosiologi adalah fungsionalis, dia merujuk pada pengertian yang lemah bahwa fungsionalisme adalah suatu pendekatan yang berusaha menyatukan bagian masyarakat secara keseluruhan. Sementara, definisi yang kuat tentang fungsionalisme diberikan oleh Turner dan Mariansky dalam mendefinisikannya sebagai sebuah pendekatan yang berdasar pada analogi masyarakat dengan organisme biologis dan untuk menjelaskan struktur sebagian masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Teori ini juga mengemukakan bahwa semua bagian di masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat tersebut. Semua bagian masyarakat ini saling bekerja sama untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Jika terdapat satu elemen dari masyarakat tidak memfungsikan tugasnya dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakteraturan di sebuah keadaan sosial. Pada akhirnya, ketidakteraturan itu menimbulkan suatu bentuk masalah sosial. Berdasarkan teori fungsional ini, ada dua pandangan tentang masalah sosial. Dua pandangan tersebut adalah patologi sosial dan disorganisasi sosial. Dalam patologi sosial, permasalahan sosial diibaratkan sebagai penyakit dalam diri manusia. Penyakit yang timbul tersebut penyebabnya ialah salah satu bagian tubuh tidak mampu bekerja dengan baik sesuai fungsinya. Penyakit sosial seperti kriminalitas, kekerasan, dan kenakalan remaja tumbuh dalam masyarakat karena peran-peran sosial seperti institusi keluarga, agama, ekonomi, dan politik sudah tidak berfungsi maksimal dalam mensosialisasikan nilai dan norma yang baik. Sedangkan, menurut pandangan disorganisasi sosial, masalah sosial bersumber dari perubahan sosial yang cepat yang kemudian mempengaruhi norma sosial. Teori fungsionalisme struktural dikemukakan oleh beberapa ahli sosiologi, yaitu yang pertama ada Emil Durkheim, yang kedua ada Auguste Comte, dan yang ketiga ada Herbert Spencer. Contoh dari teori fungsionalisme struktural yang pertama, yaitu membayar pajak. Sejatinya, pajak yang dikeluarkan tersebut untuk kepentingan bersama, baik pembangunan infrastruktur ataupun ekonomi yang dikelola dengan baik oleh negara yang memenuhi unsur deklaratif dan unsur konstitutif. Disinilah sangat terlihat bahwa kecenderungan masyarakat yang rajin dalam membayar pajak secara tidak langsung telah memikirkan kebersamaan dalam hidupnya. Yang kedua, ada pendidikan. Pendidikan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai contoh lembaga pendidikan adalah bagian daripada teori struktural fungsional. Contoh ini bisa dikemukakan karena masyarakat yang ingin hidup dengan ketenangan terhadap bentuk perubahan sosial harus memiliki pendidikan yang tinggi. Contoh yang ketiga yaitu lowongan kerja. Lowongan kerja yang didorong pemerintah sebagai cara mengatasi pengangguran dan solusinya di Indonesia. Secara tidak langsung kondisi ini dilakukan dengan terus memberikan pelayanan pada investor yang membangun perusahaannya di Indonesia. Contoh gambar dari teori fungsionalisme struktural adalah yang pertama, ini adalah contoh dari pendidikan. Yang kedua adalah contoh seseorang sedang membayar pajak. Contoh yang ketiga, seseorang sedang melakukan pelamaran kerja di suatu perusahaan. Nah, yang kedua yaitu teori konflik. Berikut asumsi dasar dari teori konflik. Teori konflik merupakan kebalikan dari teori struktural fungsional, di mana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya, dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat.
Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik equilibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga tercipta suatu konsensus. Nah, yang kedua, pengertian dari teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan terjadi, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Menurut teori ini, masalah sosial muncul dari berbagai macam konflik sosial, yaitu konflik kelas, konflik etnis, dan konflik gender. Ada dua perspektif dalam teori konflik, yaitu teori Marxis dan teori non-Marxis. Teori Marxis terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam kelas sosial. Oleh karena itu, teori Marxis muncul untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat ketidaksetaraan tersebut. Berbeda dengan teori Marxis, teori non-Marxis berfokus pada konflik antar kelompok sosial di masyarakat. Konflik tersebut disebabkan oleh kepentingan yang berbeda antar satu kelompok dengan yang lain. Konflik muncul ketika perbedaan antar individu atau kelompok dalam masyarakat tidak dapat dinetralisir atau didamaikan. Konflik sosial tidak terjadi dengan sendirinya, meski penyebab utama konflik sosial adalah perbedaan di tengah masyarakat. Banyak faktor yang bisa terkait dengannya. Berikut 4 faktor utama yang menjadi penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan antar individu. Yang kedua, perbedaan budaya dan latar belakang individu maupun kelompok. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir, perubahan sosial yang terlalu cepat. Saat ini berkembang teori konflik klasik dan teori konflik modern. Antara keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam mendasari penyebab utama dari konflik. Yang pertama, teori konflik klasik. Teori konflik klasik dikemukakan oleh sejumlah tokoh seperti Polybus, Ibnu Khaldun, Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes. Secara umum, teori konflik klasik menganggap bahwa konflik terjadi akibat adanya sisi alami manusia. Manusia dianggap sebagai sosok yang memiliki kecenderungan saling memusuhi dan menguasai untuk urusan kekuasaan. Yang kedua, teori konflik modern. Sebaliknya, dalam teori konflik modern, penyebab konflik tidak tunggal dari sisi manusianya. Teori yang didukung di antaranya oleh Karl Marx, Lewis Althusser, dan Ralph Dahrendorf. Ini menilai konflik muncul dengan sifat yang lebih kompleks. Berikut tokoh-tokoh yang mengemukakan teori konflik. Yang pertama ada Karl Marx, yang kedua ada Lewis Althusser, dan yang ketiga ada Ralph Dahrendorf. Dan terakhir, contoh-contoh teori konflik. Yang pertama di dalam keseharian. Contohnya yaitu tawuran antar siswa sekolah yang dilakukan di luar sekolah. Yang kedua, perubahan sosial. Contohnya terjadinya konflik antara ojek pangkalan dan ojek online yang terjadi saat permulaan munculnya ojek online. Yang ketiga, identitas. Contohnya konflik identitas yang terjadi di Papua. Yang keempat, pekerjaan. Contohnya gaya bekerja. Beberapa orang lebih suka bekerja dalam kelompok, sementara yang lain melakukan pekerjaan terbaik mereka sendirian. Ada orang yang tidak memerlukan arahan ekstra untuk menyelesaikan tugas, sementara yang lain menyukai masukan dan arahan eksternal setiap langkahnya. Perbedaan gaya bekerja terkadang membuat individu tidak dapat bekerja dan membuat keharmonisan dalam tim terganggu. Miskomunikasi akhirnya tidak dapat dihindari. Berikut contoh-contoh gambar dalam teori konflik. Yang pertama ada ojek online dan ojek pangkalan. Yang kedua adalah gaya bekerja. Yang ketiga ada tawuran antar siswa. Dan yang terakhir ada konflik yang terjadi di Papua.
Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.